warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Donna Indria Stuti, NPM 10000614132. Pada kali ini saya akan menjawab atau menjelaskan ujian tengah semester Teknologi Kosmetika. Soal yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan mekanisme pembersihan kulit. Pembersihan kulit diperlukan untuk membersihkan debu atau tanah yang menempel pada kulit, rambut, dan kuku, membersihkan sisa-sisa kosmetik, dan membersihkan substrat dan produk air flora normal kulit bakteri yang memberikan bau tidak sedap. Mekanisme pembersihan kulit yang pertama, terdapat pelarutan. Pelarutan ini melarutkan kotoran pada pelarut sesuai dengan kelarutan dengan prinsip like dissolve like. Contohnya itu dengan kita mencuci muka dan contoh sediaannya itu adalah toner. Yang kedua, terdapat adsorpsi. Adsorpsi ini adalah proses ketika suatu fluida cairan yang terikat pada suatu padatan. Yang ketiga, terdapat emulsifikasi, yaitu penggunaan surfaktan di mana akan membentuk misel yang mengangkat kotoran. Yang terakhir, terdapat mekanik, yaitu pembersihan dengan cara menggosok atau peeling sehingga dapat mengangkat kotoran yang berada pada kulit. Pertanyaan nomor 2, jelaskan 3 mekanisme kerja moisturizer pada kulit. Yang pertama, terdapat oklusif. Oklusif ini bekerja dengan menghalangi hilangnya air pada kulit. Oklusif menghasilkan lapisan berminyak pada kulit yang mencegah penguapan air. Mekanismenya ini, agen hidrofobik ini membentuk lapisan oklusif pada kulit dengan mencegah penguapan air dari stratum corneum. Contohnya itu, terdapat petrolatum, beeswax, lanolin, dan minyak. Yang kedua, terdapat humektan. Humektan ini menarik air ke kulit atau menyerap air. Kelompok ini mencakup banyak zat. Beberapa di antaranya mampu untuk menembus lapisan keratin dan meningkatkan kandungan airnya. Mekanismenya itu, hidasi stratum corneum menormalkan lipid intraseluler untuk pelepasan membran atau lapisan terluar proses jaringan seperti kulit. Kulit menjadi lebih tahan terhadap kondisi pengeringan. Contohnya itu ada asam amino, asam laktat, propilen glikol, gliserin, dan urea. Yang ketiga ada emolien. Emolien ini mencakup spektrum senyawa yang luas, mulai dari ester menjadi alkohol latte panjang yang berfungsi untuk mengisi celah-celah halus antara korneosit di stratum corneum bagian atas. Emolien spesifik sering digabungkan ke dalam formulasi untuk meningkatkan khasiat dan meningkatkan keanggunan kosmetik dengan memberikan tekstur lembut ke permukaan kulit. Pertanyaan soal ketiga, sebagai formulator, saudara diminta untuk membuat kesediaan kosmetika untuk bayi. Jelaskan apa saja pertimbangan saudara dalam menganalisis formula yang akan dibuat. Di sini terdapat formula sediaan bedak bayi. Bedak bayi adalah sediaan kosmetika bayi yang berguna untuk menyerap keringat dan mencegah adanya luka karena gesekan. Juga karena mempunyai permukaan yang luas, maka mungkin dapat mempunyai efek mendinginkan kulit. Di sini ada sterilized talc atau talkum. Sebagai bahan dasar, zat pembawa sering digunakan talc karena talc selain sebagai polein dan penghalus kulit, juga dapat menempel pada kulit dan tidak akan menghalangi keluar keringat. Oleh karena itu, talc mempunyai sifat kurang menyerap air. Maka dalam sediaan bedak bayi sering ditambahkan suatu zat penyerap atau disebut absorben. Di sini terdapat yang kedua, magnesium stearat. Magnesium stearat ini zat penyerap dan sering digunakan untuk menambahkan daya lekat, tetapi Mg stearat ini mempunyai sifat yang mengiritasi kulit. Lalu terdapat precipitated chalk ini, fungsinya itu untuk menjaga agar tetap melekat pada kulit. Lalu ada parfum. Parfum ini berfungsi sebagai pewangi pada sediaan. Keempat adalah sinar surya begitu penting dalam kehidupan kita, namun pada kenyataannya manusia membutuhkan sediaan kosmetika tabir surya. Jelaskan jenis-jenis sinar UV serta mekanisme kerja sediaan tabir surya.
Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Di sini tuh ada 3 jenisnya, yaitu sinar UVA 320 sampai 400 nanometer. Ini itu memiliki panjang gelombang yang paling panjang di antara sinar UV lainnya. Sinar ini dianggap sebagai sinar ultraviolet yang paling kuat dan mampu menembus awan serta kaca dan bahkan tetap ada di saat cuaca mendung ataupun hujan. Sinar UVA juga dapat menyerap lebih dalam hingga ke lapisan epidermis. Dermis adalah lapisan kulit kedua setelah epidermis. Dermis berfungsi sebagai pelindung dalam tubuh. Lalu yang kedua ada sinar UVB, yaitu 280 sampai 320 nanometer. Sinar UVB dapat terserap oleh awan dan tidak dapat menembus kaca, namun paparannya hanya dapat menjangkau lapisan epidermis kulit. UVB dapat menyebabkan kulit memerah, perih, dan terbakar. Lalu yang ketiga ada sinar UVC 200 sampai 280 nanometer. Sinar UVC ini memiliki gelombang yang paling pendek dan merupakan sinar ultraviolet yang paling berbahaya bagi kulit. Namun, sinar UVC ini tidak bisa menembus lapisan ozon, sehingga sinar ini tidak bisa mencapai permukaan bumi. Tabir surya adalah absorpsi atau menghamburkan radiasi UV untuk melembahkan energi sinar UV sebelum berpenetrasi pada kulit. Fungsi sediaan tabir surya itu melindungi kulit dari paparan sinar UV dan meminimalkan efek pemaparan pada kulit. Tabir surya itu terdiri dari 3 golongan, yaitu kosmetik suntan, kosmetik tabir surya, dan kosmetik untuk menghilangkan efek sunburn. Di sini itu mekanisme kerja tabir surya itu terdapat 2. Yang pertama adalah penyerap kimia atau filter matahari. Penyerap kimia adalah zat yang menyerap sinar UV intensitas tinggi dengan eksitasi ke keadaan energi yang lebih tinggi, sehingga energi yang hilang menghasilkan konversi sisa energi menjadi panjang gelombang berenergi lebih rendah dengan mengembalikan ke keadaan dasarnya. Umumnya, senyawa aromatik terkonjugasi dengan gugus karbonil. Yang kedua itu ada bloker fisik atau sunblock. Ini tuh zat yang memantulkan atau menyebarkan sinar UV. Berbagai pigmen anorganik umumnya digunakan untuk kosmetik warna atau kita sebut mikropigmen.